Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semua. Pagi, Ibu. Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu bacaan. Semua bersiap. Sebelum melakukan pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Aditya Bagus, Chelsea Rahma, Cantika Rasti, Dimas Devianto, Fani Oktavia, Umaira, Jonathan Aldino, Kayla Zika, Maria Magdalena, Najla, Nadine, Kayla Permata, Muhammad Hendrawan, Muhammad Karim, Juwita, M. Rizky Danu, Saya. Muhammad Angga, Muhammad Fahri, Hadir. Naila Safitri, Saya. Nurdiana, Selvia, Siti Naisila, Tasya Ayuda, Rizka, Zakia Nurul. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa bersekolah, kita bisa belajar bersama-sama. Baik, sebelum memulai materi, saya ingin mengetes semangat kalian. Walaupun mungkin kalian sudah sarapan, kalian sudah minum kopi, ya. Mungkin pagi-pagi minum kopi kan? Nah, saya punya tepuk walaupun sederhana, tapi siapa tahu bisa memicu semangat kalian. Boleh sambil berdiri semuanya? Nah, di sini saya punya tepuk yang namanya Hei Ho. Kalau He, kamu nanti ya, kalau Hi, kalau Wu, paham ya, paham ya? Oke, kita mulai ya. He, I, Ho, Ho, I, Ho. Nah, lagi saya punya lagi. Jadi saya punya lagunya ini sebenarnya sih sederhana juga ya. Tapi siapa tahu membuat kalian happy gitu ya. Kamu tahu penjumlahan? Tahu dong, masa nggak tahu penjumlahan ya kan? Tapi harus gerak ya kayak si Indro ya. Siap ya, ikutin ya. Kalau misal 1 ditambah 1 Sama dengan 2. gitu ya, siap ya. Kan dua itu kan mundur gitu ya. Siap, bisa kalau sudah bisa. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Selesai, tepuk tangan dulu. Semangat nggak? Senyumnya. Senyum dong semuanya. Udah masuk
menyapa, kita ngobrol-ngobrol dikit lagi. Kita hanya saling, ibaratnya tuh kayak apa ya? Kan kita nggak bertemu nih kemarin, kok hari ini kita ketemu lagi, harus happy dong tentunya ya kan. Karena kan kita nanti akan mempelajari tentang trigonometri. Namun kita akan menyimak video dulu ya. Karena trigonometri itu tidak mungkin tiba-tiba muncul di bumi ini, pasti ada sejarahnya, ya kan? Oke, bisa disimak terus nanti ditulis saja hal-hal pentingnya. Siap semuanya? Oke. Trigonometri merupakan cabang matematika yang telah membantu manusia memahami alam semesta. Di sini, kita akan membahas sejarah dari trigonometri. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mengarahkan pandangan ke langit. Peradaban kuno seperti Babilonia dan Mesir memulai perjalanan ini menggunakan alat-alat sederhana untuk menghitung posisi bintang. Mereka belum menyebutnya trigonometri, tetapi pengamatan ini menjadi dasar perhitungan yang kelak membentuk ilmu tersebut. Namun perjalanan ini baru dimulai. Dari dataran Mesir kita melangkah ke Yunani kuno, tempat gagasan baru mulai mengambil bentuk. Di Yunani pada abad kedua sebelum Masehi, Hipparchus, sang astronom ulung, memperkenalkan tabel chord. Ia mulai menghubungkan sudut dengan panjang garis dalam lingkaran, memetakan hubungan matematis yang belum pernah dikenal sebelumnya. Inilah cikal bakal trigonometri seperti yang kita kenal. Langkah ini kemudian diteruskan oleh seorang tokoh besar lainnya, yang memperluas cakrawala matematika dan astronomi. Ptolemaios, ilmuwan besar Yunani, menyusun Almagest, sebuah karya yang menjadi pedoman astronomi selama berabad-abad. Dengan tabel chord yang lebih rinci, ia membuat perhitungan benda langit menjadi lebih akurat, membawa trigonometri ke tingkat berikutnya. Karya Ptolemaios melintasi waktu dan ruang hingga akhirnya tiba di dunia Islam, tempat peradaban baru memberikan sentuhan yang lebih maju. Di pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, para ilmuwan muslim seperti Al-Battani dan Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep sinus dan kosinus. Mereka menggantikan tabel chord dan memungkinkan perhitungan yang lebih presisi, membuka era baru bagi trigonometri. Pengetahuan ini kemudian menyebar ke Eropa, membawa perubahan besar di masa Renaissance. Selama Renaissance, Eropa menjadi pusat inovasi. Ilmuwan seperti Regiomontanus mengembangkan trigonometri untuk navigasi, membantu pelaut menjelajahi dunia. Dengan pengetahuan yang diwarisi dari dunia Islam, mereka membawa trigonometri ke puncak baru. Dari lautan yang luas, kita memasuki era modern, di mana matematika menjadi lebih abstrak dan kompleks. Pada abad ke-18, Leonhard Euler memperkenalkan notasi modern untuk sinus, kosinus, dan tangen. Ia juga menghubungkan trigonometri dengan bilangan kompleks, menciptakan alat yang membuka berbagai aplikasi di bidang fisika, teknik, dan matematika. Penemuan ini membawa trigonometri dari teori ke aplikasi praktis di dunia modern. Hari ini, trigonometri hadir di mana-mana. Dari desain grafis, arsitektur, hingga teknologi suara dan simulasi 3D, trigonometri menjadi inti dari kemajuan teknologi yang kita nikmati. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masa depan membawa kemungkinan baru bagi trigonometri. Di masa depan, trigonometri akan memainkan peran penting dalam kecerdasan buatan, teknologi luar angkasa, dan dunia digital. Dari eksplorasi antariksa hingga realitas virtual, ilmu ini akan terus menjadi fondasi bagi inovasi yang belum kita bayangkan. Dan akhirnya, kita kembali ke titik awal, menyadari bahwa perjalanan trigonometri adalah perjalanan manusia memahami alam semesta. Trigonometri adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, masa lalu dan masa depan. Dari pengamatan bintang kuno hingga teknologi canggih saat ini, trigonometri adalah ilmu yang terus berkembang, membawa kita ke penemuan-penemuan yang luar biasa. Video ini mungkin berakhir, tetapi perjalanan trigonometri akan terus berlanjut, menjelajahi cakrawala yang lebih luas. Jadi kalian sudah menyimak ya. Tadi disebutkan seorang ilmuwan. Siapa ya ilmuwannya tadi ya? Al-Battani. Tadi juga ada yang menemukan tabel apa? Nah, tabel pot itulah yang nantinya menjadi cikal bakalnya tabel sudut-sudut istimewa gitu ya. Nah, tadi trigonometri juga mempelajari apa ya? Mempelajari apa tadi?
Antari. Oke, sebelum kita beralih ke perbandingan trigonometri, saya ingin menanya dulu terhadap kalian. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Mungkin gambar ini terlihat sederhana, tapi kan siapa tahu ada yang lupa gitu ya. Oke, pertama di sini ada sebuah gambar segitiga. Namun apakah kalian tahu ini gambar apa? Segitiga sembarang. Kenapa ini dikatakan sembarang? Karena sisinya tidak beraturan. Pinter. Nah, gambar yang kedua, ini segitiga apa ya? Kenapa dikatakan siku-siku? 90 derajat nilai sudutnya. Pintar. Selanjutnya, ini namanya apa? Segitiga apa tadi? Sama kaki ya. Kenapa sama kaki? Oke. Lanjut, ini namanya segitiga apa? Segitiga sama sisi. Kenapa dikatakan sama? Karena sama antara sebelah sini dan sini. Oke. Lalu kamu tahu jenis-jenis sudut? Nah, sudut itu kan ada beberapa jenis ya. Baik, yang pertama di sini ada contoh benda. Apakah ini? Laptop. Kira-kira laptop ini, benda ini membentuk sudut apa? Sudut tumpul. Kenapa membentuk sudut tumpul? 90 derajat. Di sini ada gambar buku. Kira-kira buku ini sudutnya berapa? 90 derajat. Kayaknya semalam belajar dulu ya. Iya, kemarin banget. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Pizza. Ada yang suka dengan pizza? Saya suka. Tapi ini bentuknya apa sudutnya? Cantika. Sudut. Kenapa sudut lancip cantika? Kenapa cantika? Alasannya kenapa coba? Kayak tajam. Tajam. Bukan tajam ya. Kurang dari 90 derajat. Pintar ya Cantika ya. Semalam belajar ya Cantika ya? Enggak, Bu. Oke, ini ada gambar semangka. Saya yakin semua suka semangka. Tapi kamu harus tahu benda ini. Makanan ini, buah ini bisa membentuk sudut. Sudut apakah ini? Bisa apakah ini sudut lurus? Alasannya kenapa? Alasannya 180 derajat. Kalau kamu tahu lingkaran, pasti tahu juga jenis-jenis sudutnya. Ya, kalau kamu misal, mama aku pengen semangka, suka minta semangka ya ke mamanya. Kamu potong atau jadi 4, kira-kira membentuk sudut apa? Sudut siku. Karena satu lingkaran itu nilainya adalah 360 derajat. Kalau dibagi 4 nilainya adalah 90 derajat. Pintar ya pasti. Oke, saya akan menyampaikan juga tujuan pembelajaran. Bentar ya. Masih semangat? Masih. Atau itu lagi? Alhamdulillah. Semangat, Bu. Oke, tujuan pembelajarannya di sini adalah pertama, kamu dapat atau siswa dapat menjelaskan konsep dasar trigonometri. Kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku. Ketiga, memahami langkah-langkah memecahkan masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Terakhir adalah seorang siswa atau peserta didik dapat menunjukkan sikap kreatif, komunikatif, kolaboratif dalam diskusi. Nah, makanya hasil praktik kemarinlah kamu akan presentasi. Selanjutnya, sebelum materi
materi, kita tebak-tebakan sedikit nih. Boleh. Apakah ini ya? Ada terang, ada ikan, ada bus. Jadi apakah dia? Kenapa tuh keracunan ikan busuk? Tidak tahu. Next, nah ada gambar apa tuh? Darobat ya? Tapi sehat ya hari ini ya? Next, nah apa itu? Lanjut, aku katanya. Kamu sih di situ. Aku kangen. Sih kayaknya nontonnya banyak di sini. Nah, nembak pantai tapi yang benar apa tuh? Terus ditebakkan. Kayaknya apa? Gas yang mematikan. Gas yang mematikan loh. Gimana happy nggak? Happy semua ya? Kayaknya bete Farid. Mau bercanda ya Farid. Nah, kembalilah kita ke trigonometri. Jadi inilah pengertian dari trigonometri. Silakan dibaca. Adalah cara matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Betul sekali. Benar. Nah, disinilah perbandingan sisi segitiga siku-siku. Tadi kan kita sudah tebak-tebakan tuh ada segitiga siku-siku. Ini ya. Oke, bisa dilihat semuanya. Nah, di sini segitiga siku-siku. Menurutmu sisi miringnya yang mana? Apakah begini jadi miring? Tidak. Yang mana yang miring? Ya, sebelah sini. Kita beri kode aja bisa di sini A, di sini B, di sini C. Maka sisi AC lah yang disebut sisi miring atau hipotenusa. Lanjut, kalau misalnya di sini kan tadi AB, sisi AB-nya ini namanya sisi apa? Sisi depan. Lalu BC-nya adalah sisi apa? Sisi samping. Sehingga dari sisi-sisi itulah dibentuk yang namanya perbandingan sisi-sisi segitiga siku. Ada sinus yaitu depan per miring atau disingkat bemi. Ya. Lalu ada kosinus yaitu samping per miring atau disingkatnya sami. Lalu ada tangan depan per samping atau disingkatnya apa? Desa. Nah ini bukan kosinus ya, kosekan ya maksudnya ya. Kosekan itu kebalikan dari sinus, yaitu adalah miring per belakang. Lalu sekan kebalikan dari kosinus, miring per samping. Dan kotangan kebalikan dari tangan yaitu samping per belakang. Bagaimana, sudah ngerti? Coba saya tes ya. Sin kostan. Jawab dong, bisa mirip. Siap ya, 1, 2, 3. Sin kostan. Kosekan. Sekan apa sekan? Bisa. Kalau kotangan bukan sekan loh. Kalau kotangan pintar sebenarnya ya. Dia nggak mau baca, mau bercanda ya. Nah, perhatikan di sini kita akan mulai membahas perbandingan trigonometri. Di sini ada sebuah pohon, lalu membentuklah garis miring atau sisi miring mana ya? Ada yang garis dong? Ini ada ibu. Oh, ada. Oke, kamu lihat ya gambar ya di situ. Terlihat? Ya. Seandainya di sini saya tulis 6 cm,
di sininya misal 3 cm, di sininya misal 7 cm. Nah, kira-kira perbandingan trigonometrinya di mana? Tadi pertama apa dulu? Sin itu apa ya? Depan miring. Depan bermiring. Depannya adalah miringnya adalah 7. Nah, berarti sinnya itu 6 per 7 cm. Lalu cos. Cos itu apa? Sami. Saminya adalah 3, miringnya adalah 7 cm. Jadi cosnya itu 3 per 7 cm. Lalu pan. Pan itu desa. Depan bersamping. Berarti 6 per 2 cm. Tapi ini bisa dibagi ya. Membagi 3 berapa? 2 cm. Kalau kamu dasarnya sudah tahu sin cos kan, maka kosekannya juga bisa. Nah, silakan kosekan. Berapa kosekannya? 7 per 6. Hasilnya berapa 7 per 6? 1 per 6 cm. Lalu selanjutnya 7 per 3. sekan. 7 per 3. Berapa kan 7 per 3? 1 per 3 cm. Lalu tadi itu adalah cos. Berarti 3 per 6. Berapa kan nilai sederhana dari 3 per 6? Ya, 1 per 2 cm. Itu caranya banget. Baik ya, tadi kan sudah diputar tuh videonya bagaimana trigonometri itu. Nah, kalian nyatet gak? Nyatet. Jadi trigonometri itu ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada. Apa tuh kira-kira manfaatnya? Ukur jarak lari kita Iya, pintar. Terus selain itu ada lagi nggak? untuk melihat hilal. Iya. Aku mau jelasin. Ukur hilal. Apalagi selain itu? Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Kayaknya nggak ingin mungkin. Ada yang sana. Tadi yang ini sudah ngerti? Saya kasih sesi tanya dulu nih, tanya jawab boleh. Jadi nanti biar dia untuk lagi kelasnya. Ya, Bu. Namanya? Siapa namanya? Namanya Jonathan. Apa Jonathan? Coba berdiri Jonathan yang biar terlihat temannya. Saya ada apa tentang hipotenusa. Oh iya ya, hipotenusa ya. Tadi saya lupa menjelaskan ini hipotenusa ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Bagus ya pertanyaan dari Jonathan dari kelompok 1. Di sini kebetulan saya sudah menggambarkan sebuah pohon dan dia membentuk sisi miring. Ada sisi samping, ada sisi depan. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Ya, Jonathan ya. Sisi miring. Hipotenusa itu sangat berpengaruh di trigonometri ini karena asal mula perhitungan adalah dari hipotenusa. Gitu. Ya. Paham? Udah ngerti? Oke. Pertanyaan kedua silakan. Izin bertanya, Bu. Ya silakan berdiri. Namanya siapa? Nama saya Rizal dari Bangun Senam. Apakah sudut elevasi dan sudut depresi ada di kehidupan nyata? Oke, sudut depresi sama sudut elevasi. Nah, kebetulan lagi di sini tepat ya. Dengerin, misal di sini ada orang sedang melamun, mungkin kamu lagi jalan-jalan gitu ya, entah itu di puncak atau kamu di melamun di kebun gitu, tapi sambil memandang ke arah pohon gitu ya. Minta tolong. Nah, misal kamu sedang memandang ke arah pohon, itulah membentuk sudut elevasi. Nah, ya. Sudut elevasi namanya di sini saya gambarkan manusia atau ada orang yang sedang memandang ke arah atas, itulah disebut sudut elevasi. Atau nih misal kalian lagi jalan-jalan gitu kan, dari puncak gitu ya, nah itulah yang disebut sudut apa? Elevasi. Jadi kesimpulannya adalah sudut elevasi itu
apabila kita melihat ke arah atas, dan sudut depresi itu apabila kita melihat ke arah bawah. Dan dia membentuk sisi miring. Jadi di sini tuh bukan masalah ada garis yang memanjang, bukan. Kita itu kan kalau melihat sebenarnya cahaya. Nah cahaya itulah yang membentuk sisi. Gitu. Mengerti Jonathan? Oke, boleh selanjutnya. Ya, silakan dulu. Apakah segitiga itu dapat dicari luas dan seluruhnya? Apakah segitiga itu dapat dicari luas dan seluruhnya? Bagus pertanyaannya ya. Katanya, Daniel. Tadi Daniel bertanya, apakah segitiga siku-siku dapat dicari luas sama keliling? Tentu saja ya, karena kan di sini ada tingginya, ya kan? Rumus luas itu apa luas segitiga? Tahu nggak? Alas kali tinggi kali luas. Gitu. Alasnya yang mana? Yang bagian Iya, tingginya ya, tinggi pohon. Lalu kalau keliling segitiga apa ya? Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Gitu, jadi bisa ya. Artinya segitiga siku-siku itu tidak hanya perbandingannya doang, tapi ada luasnya, ada kelilingnya. Paham tidak? Next slide kita dulu ya. Nih, ini juga masih mirip sebenarnya. Nah, di sini apakah manfaat mempelajari trigonometri? Tadi sudah di awal sudah ditanyakan ke kalian ya, tadi dijawab oleh Kayla Ziva, bagus sekali. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya. Selain kita dapat mengukur benda-benda atau objek, kita juga apalagi seorang arsitektur, seorang ilmuwan, seorang astronomi gitu ya. Nah kalian pun ketika misal kamu, ibu aku mau ke Surabaya, ngajak-ngajak cuma ceritain doang ya. Nah ketika kita naik pesawat, sebetulnya di atas itu ada yang namanya lalu lintas pesawat. Nah itu dia ada garis-garisnya tuh. Misalnya kalau dia ke atas ini nggak boleh karena ada pesawat lain, ya berarti nanti dia lewat ke arah lain. Nah gitu ya. Bisa juga manfaat lain, misalkan tadi tentang apa? Ilmu sudut. Kenapa dikatakan sudut? Karena dia berkaitan dengan sudut-sudut istimewa yang mana itu berasal dari lingkaran. Iya, lingkaran itu satu lingkaran jumlahnya berapa sebetulnya? 360 derajat. Nah, kalau setengah lingkaran 180 derajat atau dilambangkan pi. 2 pi sama dengan 360 derajat. Paham tidak? Lalu sih tadi pertanyaan siapa tadi ya? Nyambung ya tadi ya? Belum ya? Lupa. Oke, saya bertanya nih ke kalian nih. Apakah kamu bisa bayangkan betapa bermanfaatnya mempelajari materi ini? Sudah bisa dibayangkan? Saya bayangkan dulu. Bisa begitu. Kedua, apa sajakah sisi-sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku? Sisi depan, sisi samping, sisi kiri. Ada lagi ke sisi lainnya? Oh, tidak ada. Next, nah, teorema Pythagoras. Maksudnya apa teorema Pythagoras itu? Tahu nggak? Apa? Suatu ilmu untuk menentukan salah satu sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Kalau misalkan nih, kamu dikasih soal gitu ya, Bu ini teh nggak ada sisi depannya. Gunakan apa Bu? Ya gunakan teorema Pythagoras. Berkaitan nih dengan pertanyaannya Jonathan. Ibu tadi hipotenusa itu apa? Sisi miring. Makanya tadi saya bilang sisi miring itu atau hipotenusa sangatlah spesial. Karena awal mula perhitungan dari hipotenusa mencari sisi depan, maka sisi miringlah dikuadratkan dikurang dengan sisi samping. Apabila yang ditanyakan
depan. Dan apabila sisi miring yang ditanyakan, maka ditambah sisi. Pintar juga tepuk tangan dulu dong biar. Saya sekarang ingin bertanya deh sama Danu. Danu, kalau kamu siapa tadi? Dimas. Oh, siapa? Oh, Dimas. Karena keliru mulu yang ada Dimas sama Danu. Dimas, coba kamu sebutkan macam-macam perbandingan segitiga siku-siku. Macam-macam segitiga. Perbandingannya? Dulu Pak. Tidak tahu. Saya tahu, Bu. Boleh silakan yang lain mungkin menjawab. Zakia ya, oke Zakia. Saya ingatnya ini. Sinus perbandingan dari depan sama miring. Kalau sinus itu samping sama miring. Takkan itu depan sama samping. Kalau section itu kebalikan dari sinus, miring sama depan. Nah kalau section itu kebalikan miring sama samping. Kalau takkan itu kebalikan dari takkan. Samping sama depan. Makasih. Oke, tadi kan kita sudah menambah gambar-gambar ya. Kira-kira macam-macam segitiga itu apa saja, Dimas? Macam-macam segitiga, ada segitiga siku-siku, segitiga sembarang, sama sisi, dan sama kaki. Segitiga sembarang, Sama sisi, sama kaki, sama siku-siku. oke, keren ya. Bagus. Sekarang mungkin dari kalian ingin bertanya kembali. Yang mau bertanya, sebelum kita lanjut lagi nih tentang teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu adalah ilmu yang mana digunakan untuk mencari sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan kamu, contoh nih ya, kamu kan nggak tahu nih tinggi gedung, tapi dia bisa digambarkan dengan sisi miringnya, gitu ya, atau sisi sampingnya. Maka gunakanlah teorema Pythagoras. Gitu ya. Nanti. Nah sekarang saya mau memberi contoh kembali. Tadi kan teorema Pythagoras itu mencari salah satu sisi. Seandainya nih di sininya tidak ada sisi miringnya gitu ya. Di sininya misalkan 10 cm. 10 cm. Panjang ya. Di sini 10 m. Nah sedangkan tingginya ini ceritanya 12 m. Gitu. Kira-kira sisi miringnya berapa? Gimana? Dicari ini 12. Sisi miring akar sisi depannya 12 kuadrat. Nah, 12 kuadrat sama dengan 100 ditambah 244. Nah, kalau misalkan nih, kadang nih kendalanya kalian di penghitungan akar atau enggak pecahan. Kalau misalkan kamu menemukan angka yang tidak ada akarnya, boleh kamu cari akor. Misalkan faktor dari ini berapa? 244. Cuma usahakan cari angkanya itu yang memiliki akar. Gitu. Ya, paham tidak? Paham. Terus saya punya gambar selanjutnya. Ayo. Oke, di sini ada pot bunga. Ya tadi kan kita sudah membahas objek itu banyak ya. Pot bunga.
tidak diketahui gitu ya, tapi sisi miringnya adalah 7 cm, lalu di sininya adalah 6 cm. Bagaimana cara mengitungnya? Nah, kira-kira 7 pangkat dia berapa hasilnya? 3. Sisanya berapa kira-kira? 8, 9, 13. Nah, 13 ada akarnya nggak? Kalau tidak ada berarti di stop di enggak. Kalau nggak ada akarnya nggak usah. Karena 13 itu kan ganjil dan juga tidak bisa dicari. Paham yang ini? Tadi kita sudah membahas ada naik puncak juga ya. Kan ceritanya kamu lagi naik puncak. Tadi sisi miring udah, sisi depan udah, sisi mana yang mau diketahui? Seandainya di sini 5M, di sininya 4M. Lima pangkat dua berapa hasilnya? 4 pangkat dua? 25 kali kalau 16 berapa? 9. Nah, 9 ada akarnya nggak? Sisi miringnya udah, sisi depannya udah, sisi sampingnya juga udah. Mau dicatat dulu? Oke, di sini ya. Sini aja ya. Siap. Mau ngecek pada nulisnya nih. Kalian pada bawa HP kan? Sudah? Kasih tulisan dokter. Ini sih udah tahu ya, anak sebenarnya trigonometri itu selalu berkaitan dengan segala benda yang ada di bumi ini, entah itu benda-benda atau objek di sekolah, bisa objek-objek yang ada di rumah atau lain sebagainya.
gitu. Next lagi, aturan sinus. Kenapa ada aturan sinus? Karena dalam trigonometri tidak hanya segitiga siku-siku, ada juga yang namanya segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini pun memiliki perbagian trigonometrinya, yaitu aturan sinus, ya, di mana sudut alfa itu dia per sin alfa dan sudut beta itu dia per apa? B per sin beta maksudnya, dan sudut C itu per sin J. Paham? Nah, ini motivasi saja ya, bahwa sebenarnya ilmu trigonometri itu sangat luas. Tadi kan ada di astronominya, apalagi arsitekturnya, apalagi tadi apa di dunia pelayarannya juga ada gitu ya. Jadi tidak perlu kita tiba-tiba ibu saya mau hitung juga enggak gitu. Ada prosesnya ya. Apakah itu dia berkaitan dengan apa logaritma atau berkaitan dengan trigonometri, karena sebenarnya ilmu MTK itu kan luas ya. Ada kalkulus, ada aljabar dan lain sebagainya gitu. Di sini ada beberapa gambar, ada menggambarkan sebuah gunung, terus ada sebuah perjalanan atau lalu lintas pesawat, ada juga di situ gambar perbatasan negara yang mana di bola begitu ya, ada kan terlihat ya. Kalau di sini apabila kamu sedang memandang ke arah matahari seperti itu. Baik, ilmu trigonometri juga luas, yaitu dia mencakup juga tentang gravifikasi trigonometri, yang mana dia selalu membentuk satu lingkaran. Ya, satu lingkaran itu kan 360 derajat. Ini semua nilainya 360 derajat. Hanya saja untuk bentuk yang tan dan juga kebalikannya yang tadi kotangan itu dia tak hingga, makanya seakan-akan dia tuh bentuk garis gelombangnya itu tidak sesuai. Padahal ini melambangkan tak hingga, jadi tidak terbentuk pas seperti grafik fungsi yang lainnya. Seperti itu, paham tidak? Paham. Coba tes semangat lagi dong. Tadi kita bentuk apa? Bapak sambil duduk aja ya. Kalau saya bilang kalau hidup kita tadi berapa? 1. Salah. 1, 2. Kalau saya bilang hidupnya 1. Siap ya, 1, 2, 3. Udah punya saya lupa. Oh iya salah. 1, 2, 3. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang mana setiap kelompok harus mengisi ini ya. Dan nanti kamu mempersiapkan untuk presentasi. Sudah siap presentasi? Bisa mau bisa jawab. Ya, boleh sih. Kalian mau lengkap? Kamu juga sudah menyiapkan materi, maksudnya hasil percobaan di minggu lalu itulah yang kamu tuangkan pada PPT. Ya, saya beri waktu kalian sekitar 20 menit atau mungkin bisa jadi kurang. Ya, silakan belajar dikerjakan dulu. Karena itu kan lumayan menulis. Oke. Silakan dibuat PPT ya sudah. Oh ya, satu lagi, jika sudah boleh dikirim saja PO. Punya aplikasi Canva? Punya. Oke. Siap, Ibu. Hah?
Ya gitulah. Gimana sudah? Ini ada kendala. Terima kasih. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah. Dan kita mulai presentasi saja ya. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok saya dulu. Saya sudah menerima ini. Oke, silakan. Langsung. Tolong disimak ya. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga sisi. Kelompok kami terdiri dari saya Sina Cila, saya Chelsea Rahma, Saya Muhammad Abdullah. Saya juga kan. Oke, yang pertama itu ada trigonometri. Trigonometri adalah cara matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada suatu segitiga. Perbandingan sisi-sisi segitiga yaitu ada istilah pertama yaitu penggunaan sinus, sinus depan hingga ke sisi kiri. Kedua itu
Kebalikan dari sinus yaitu kosekan, miring dari sisi depan. Kemudian kebalikan dari sinus kosekan, miring dari sisi samping. Nanti ada potongan yaitu sinus samping dan juga sinus samping. Kita menggunakan Kami menggunakan objek benda yaitu menjadikan dan kami mengukurnya menggunakan penggaris. Sisinya sebut Yaitu si depannya 12 cm, sampingnya 24 cm, dan di belakangnya 2 cm. Dari sin itu depan dibagi si miring jadi 12 cm dibagi 6 hasilnya 2 cm. Kemudian dari cos yaitu di samping dibagi sisi miring 24 dibagi 6 hasilnya 4 cm. Dari tan depan di sisi depan dibagi sisi samping yaitu 12 dibagi 24 hasilnya 1/2 cm. Kalau mau cari yang kosekan diberi berdepan kosekan untuk mencari kosekan yaitu sisi miring dibagi sisi depan 6 cm dibagi 12 cm yaitu hasilnya 1 cm. Untuk menyelesaikan yaitu sisi miring dibagi sisi samping 6 cm dibagi 24 yaitu hasilnya 1/4 bisa di lagi yaitu 4 cm. Potongan sisi samping dibagi sisi depan 24 cm dibagi 12 cm 24 dibagi 12 masih bisa dipetik lagi hasilnya 2 cm. Terus, ini dari mana yang disampaikan, ada yang ingin bertanya? berdiri nih. Saya Nara dari kelompok 2. Oke, Nara, silakan. Saya ingin bertanya, objek apa saja yang dapat kita ukur untuk menentukan perbandingan trigonometri? Selain dulu, apakah ada pertanyaan lain? Saya perbandingan dari kelompok 2 yang bertanya. Jika sisi depan 4 cm dan sisi miring 2 cm, berapa nilai sisi samping? Sisi berapa? 2. Sisi depan 4 cm, sisi miring 2 cm. Berarti sim ya. Iya. Silakan dijawab langsung. Yang pertama perbedaan itu objek apa saja yang bisa digunakan objek apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur objek apa yang digunakan Untuk mengukur trigonometri perbandingan trigonometri itu ada untuk mengukur segala ekor, mengukur segala bangunan, dan juga mengukur penginginan suatu bangunan. Oke, jelas. Kemudian pertanyaan dari Mulia menggunakan sisi miring dari suatu dari itu sisi depannya sisi depannya tadi 4 cm, kemudian 2 cm. Berarti sim ya. Ya, menggunakan sisi depan dibagi sisi miring itu 4 dibagi 2 cm. Itu hasilnya 2 cm. apakah jawabannya puas? Oke, puas. Terima kasih. Oke, baiklah itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita tentang trigonometri. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2, saya Asafia Megin. Saya Umaymah. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang teorema Pythagoras. Kami menggunakan objek benda yaitu laptop dan kami mengukurnya menggunakan penggaris. Berikut kami tampilkan juga slide PowerPoint-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah aturan matematika yang menyatakan bahwa pada segitiga siku, kuadrat pada sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat pada sisi lainnya atau sisi siku. Saya akan menjelaskan teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi depan, akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Untuk mencari sisi samping, akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Dan untuk mencari sisi miring dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Apa objek yang memiliki laptop? Karena laptop yang terbuka membentuk ukuran tugas jika dapat dijadikan objek yang sangat tepat untuk percobaan tugas, yaitu karena yaitu teorema Pythagoras. Dari hasil percobaan, pada soal terkenal bahwa yang menentukan ukuran sisinya ialah sisi miring. Maka dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk penyelesaiannya, yaitu sisi miring sama dengan sisi depan ditambah sisi samping. Karena di sini kita sisi depan dan sisi meter, sisi sampingnya adalah sisi meter, jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat menghasilkan 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Baiklah, di antara teman-teman ada yang bertanya. Oke, dari kelompok 1 ya. Ini sila-sila dari kelompok 1 kemudian pada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan trigonometri dan apakah di sekolah bisa dapat memahami? Ada yang bertanya lagi? Nah, ini dari kelompok 2. Saya ingin tahu bagaimana caranya menentukan sisi miring dan sisi depan. Apa nih ngomong? Menentukan sisi depan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naisila dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri itu suatu cabang ilmu matematika yang menjelaskan tentang hubungan antara sisi dan sisi yang ada pada segitiga. Dan apakah di sekolah ini kita bisa melakukan trigonometri? Jawabannya iya, karena kita sudah melakukan percobaan kemarin, yaitu dengan mengukur meja, kursi, menulis, lemari, dan sebagainya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yatin. Dari sisi ini, dengan akar sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Kalau untuk mencari sisi depan, dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi depan. Menjadi sisi samping kuadrat. Boleh nggak saya bertanya? Kalian kan memilih laptop ya. Kenapa kalau saya memilih laptop? Kalau sudah siku-siku. Kenapa sisi miringnya tidak diketahui alasannya apa? Alasan dari Ya. karena kan pasangan kita buka rumah otomatis kan kita kan berurutan, jadi yang pertama itu ada di depan satu doang sampai itu ketahuan ini baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan dan menyampaikan presentasi yang telah kita buat. Di sini ada pengertian hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga sudut siku, sisi yang berlawanan dengan sudut kanan. Hipotenusa spesial karena terdeteksi dengan rapi dan nyata yang menjadi kunci dalam berbagai penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Hipotenusa atau sisi miring. Hipotenusa adalah sisi depan, sisi miring bisa disebut eliptik. Sisi depan bisa disebut koordinat, dan sisi miring bisa disebut R, dan sisi samping bisa disebut X. Tata cara sisi miring yaitu akar sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Contoh soal 1. Pada soal tertera bahwa yang belum diketahui ukuran sisinya ialah sisi miring, maka dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikannya. Yaitu sisi miring sama dengan akar sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 100 cm. Oh, berarti apa 100 ke 10 ya? Ya. Apakah ada langkah lain? Ini objeknya apa ini? Sini. Oh, di sini. Sekarang yang kedua. Contoh soal kedua yaitu mencari sisi miring. Sisi miring sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 0 ditambah 9 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3 cm. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Fani dari kelompok 4 ingin bertanya apakah objek yang ada di rumah seperti pintu, televisi, tangga, dan mesin cuci dapat dicari perbandingan trigonometrinya? Makasih. Apakah ada yang ingin? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya berapa hasil dari akar 425, 100, dan 4. Boleh ditulis di tadi berapa? 25, 100, 25, Tadi sudah ada. coba diulang kali. Pintu, televisi, tangga, dan mesin cuci. Berapa sih? Dapat dicari perbandingan trigonometrinya. Oh iya. Saya akan menjawab dari Fani. Dari semua yang tadi itu bisa itu Berarti semua objek ya, mau di rumah atau di sekolah atau dimanapun. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaannya berita? Kurang jelas kan berapakah hasil dari akar 425, 100, dan 4. Pertama 25, 100, Kurang ya? Iya.
5 adalah 5, karena faktorial 5 dikali 5 adalah 25. Nomor 2 jadinya akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10, karena 10 dikali 10 adalah 100. Jadi akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya paham? Ya, Bu. Saya ingin bertanya, Saya ingin bertanya, objek apa yang kemarin kalian lakukan percobaan dari tugas hipotenusa ini? Mengukur pas bunga. Kan tadi ada 2 contohnya. Selain pas bunga apa lagi? Oh, meja lipat. Lanjut lagi. sekian yang dapat saya sampaikan, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datang dari saya dan jika kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you keren-keren semua ya. Tadi saya lihat yang kelompok 1 dia menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Yang kelompok 2 menjelaskan teorema Pythagoras. Yang kelompok 3 tadi menjelaskan tentang hipotenusa. Bagus-bagus ya materinya ya. Saya sangat menunggu dari kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nanti disiapkan aja ya. Nah, dari tadi kita sudah menjalani ya, sudah menyimak video, sudah tebak-tebakan ya. Kira-kira sudah paham belum apa yang sudah kita bahas semuanya? Apa iya? Aku sih pengen nanya balik deh kayaknya ya. Kita bahas kembali ya. Kira-kira trigonometri itu apa kira-kira? Kami matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Tepuk tangan dong. Lalu Lagi. macam-macam perbandingan itu apa saja ya? Hah? Ada sinus, terus ya pintar ya. Terus tadi sisi miring itu apaan ya? Kenapa sih hipotenusa itu spesial sekali? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 keren loh. Dia bahas hipotenusa. Apa tuh tadi spesial itu? Apa? Kira-kira apa? Kenapa ada yang mau jawab? Hipotenusa. Ada dia. Oh, karena dia cabang dari semua perhitu ikatan keleno. Saya senang banget kalian antusias sekali. Nah, lalu LKPD-nya sudah diisi belum? Sudah. Hasil apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa? Kamu bisa membuat PowerPoint ya. Kamu juga bisa nanti merefleksikannya di kehidupanmu. Entah misalkan mamamu mau apa? Ngukur jendela gitu. Mama, aku aja mah yang ngukur jendela gitu. Kamu udah belajar nih trigonometri ya. Misal adik kamu ada tugas dari ibu guru di sekolah, dibantuin tuh biasanya kan kalau anak SD itu kayak mengukur benda, boleh tuh dibantuin ya. Jadi coba diingat lagi, kalau misalkan panjangnya lebih dari ribuan sentimeter, itu berarti ukurannya apa ya namanya? Kalau misalkan hanya ukurannya sedikit dan pendek, itu namanya apa? Sentimeter. Bisa menggunakan apa untuk sentimeter? Kalau luas tanah, bisa menggunakan apa? Baik, keren-keren semua ya. Nah, nanti di selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan dari trigonometri, yaitu
adalah tentang selisih sudut pada setiap buah kuadrat. Tapi saya pengen sekali mengecek lagi kalian. Aduh ya, kamu tahu ini nggak sih yang pinguin itu? Ada yang tahu? Boleh geo-geo aja ya biar tidak suruh maju dulu ya. Yuk bisa yuk ya Bu. Biar nanti pas kembali pas kembali ya. Sudah siap? Jangan aku ikut maju, Bu. Berdiri Semua bersiap. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
rapi ya, silakan dipakai tasnya, rapiin dulu tasnya.